Si monyet kecil ini bukan orang yang mudah menyerah. Pada siang hari, dia adalah teknisi yang paling populer di antara wanita-wanita kaya di hotel. Pada malam hari, ia berubah menjadi pencuri profesional. Saya baru saja melihatnya dengan cekatan memanjat ke jendela. Satu putaran yang hebat dan dia keluar dari jendela. Mengikuti pipa itu, dia naik ke kamar wanita kaya itu. Lihat saja gerakan terampil ini. Anda dapat langsung tahu bahwa ini adalah seorang veteran yang berpengalaman. Namun apa yang dicurinya tidak dapat berkata-kata. Saya hanya melihat peti ini penuh dengan perhiasan emas dan perak. Monyet kecil itu bahkan tidak memperhatikan apapun. Setelah beberapa saat mencari di dada, akhirnya menemukan beberapa hal yang menarik perhatian monyet kecil itu. Permen karet ini kelihatannya lezat, simpanlah itu. Ini 2 coklat emas lagi. Anda dapat melihatnya berharga. Segera setelah itu, ia mengambil sebotol parfum dan meminumnya. Apakah parfumnya sebagus itu? Jadi tutupnya pasti sepadan dengan uangnya. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Ternyata pemiliknya mengingatkannya untuk tidak lagi mengambil barang yang tidak bernilai uang. Monyet kecil itu menjawab dengan marah. Berbicara tentang Little Monkey membuat tenggorokanku kering. Dia meraih botol obat kumur di meja dan meminumnya sampai habis. Jangan lupa mematikan lampu sebelum pergi. Lalu kabur lewat jendela. Ketika pemilik rumah pulang dan menyalakan lampu, ia terkejut oleh pemandangan di depan matanya. Meskipun agak kacau, namun barang-barang berharga tersebut tidak hilang sama sekali. Monyet kecil itu kembali kepada pemiliknya dalam keadaan mengenaskan. Saya melihat dia mengambil permen karet dan memberikannya kepada Ethan. Ethan, ambillah dan lihatlah. Ethan begitu marah hingga ia ingin merebus monyet kecil itu saat itu juga. Monyet kecil itu begitu ketakutan sehingga ia segera bersembunyi di lemari. Ethan mengeluarkan artefak pelatihan monyet. Bersiaplah untuk memberikan pukulan telak pada si monyet kecil. Monyet kecil itu sangat ketakutan. Buru-buru mengeluarkan berlian 98 karat. Si idiot Ethan melihat itu dan mengumpat tepat di wajahnya. Mendengar itu, monyet kecil itu menjadi marah. Lompat ke bawah dan jepit Ethan. Aku tidak akan bekerja denganmu lagi. Kemudian memanjat keluar jendela, memanjat pipa pembuangan. Ethan khawatir. Buru-buru ia menasihati si monyet kecil agar kembali lagi. Monyet kecil itu berbalik untuk mengejeknya. Jadi, naiklah ke saluran ventilasi dan lari cepat. Siapakah yang mengira merangkak ke rumah seorang anak laki-laki dan tidur suatu malam di pelukan ayahnya? Hari berikutnya, monyet kecil itu bertemu lagi dengan anak laki-laki itu. Keduanya menjadi teman baik dan berbagi segalanya. Saat itulah Ethan datang mencarinya. Monyet kecil membenci penindasan, kali ini memutuskan untuk melawan. Pada saat bahaya, ia melompat, memeluk anak laki-laki itu dan kemudian melompat ke saluran ventilasi. Untungnya tidak apa-apa, anak lelaki itu memutuskan untuk menolongnya keluar dari masalah. Jadi dia menyembunyikan monyet kecil itu di bawah gerobak makanan. Sayangnya, Ethan menghentikannya lagi. Lihat situasinya tidak baik. Monyet kecil itu memanfaatkan momen ketika dia tidak memperhatikan dan melarikan diri. Monyet kecil itu berlari mengelilingi hotel. Ditemukan secara tak terduga oleh manajer hotel. Untuk menghindari ketahuan oleh tamu, dia berpura-pura tenang dan berjalan keluar. Pertama, ia menelepon departemen pengawasan hewan, lalu pergi tangkap monyet kecil itu sendirian. Namun kenyataan membuktikan bahwa itu tidak benar. Tidak lama kemudian, penangkap monyet dari departemen manajemen hewan tiba. Jangan berpikir dia terlihat seperti saudara bagi Little Monkey. Tapi tindakannya sungguh kejam. Monyet itu segera terpojok di semak-semak.